Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah mulai hari ini kita mulai serial pembahasan dari buku Harta Haram Amalan Kontemporer, ya, dan metodenya tidak seperti biasa, bukan sekedar saya ngomong, tapi ada yang bacakan, ada bukunya. Insya Allah kedepannya kalau teman-teman mempunyai Infocus, mungkin kita yang nggak punya buku bisa lihat dari Infocus, sehingga selesai baca buku, antum dapat sertifikat sanad langsung dari penulisnya. Sanadnya Ali kan langsung dari penulisnya. Sanadnya tinggi kan langsung, nggak pakai perantara, nggak pakai buku. Karena baca buku ini bila tanpa dengan diskusikan, biasanya terkadang ada bias. Lain yang saya maksud, lain yang Anda paham. Saya maksud haram, maksud Anda halal. Ini berbahaya kalau biasa seperti ini. Kalau biasanya masih hukumnya masih mubah, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai seperti itu berbahaya. Baik, ini sampai jam berapa Syekh? Sampai jam 3. 1 jam kita baca dengan penjelasan, 1 jamnya saya jawab. Adil atau tidak? Seperti itu, Syekh Fauzan, atau 2 jamnya baca aja, atau 2 jam tanya jawab aja. Berarti kan silahkan ya. Insyaallah seperti itu. Kalau saya pengen bantu bacain dari bab 1 pendahuluannya. Bab 1 pendahuluan. Definisi harta haram. Yang dimaksud dengan harta haram yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Ya, buku ini berjudul Harta Haram Muamalah Kontemporer. Maka yang perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan harta haram. Syekh Khalid, Dr. Khalid, sekarang ada profesor beliau. Sebenarnya sudah profesor beliau, saya nggak salah. Terus Dr. Khalid Muslim, ya, beliau dalam salah satu tulisan di jurnal ilmiah di bidang fikih dan usul fikih, beliau menjelaskan tentang harta haram. Beliau definisikan harta haram tersebut dengan seperti ini: setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Ya, seluruh harta yang didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh syariat, maka hasilnya adalah haram. Baik, terus. Adapun yang dimaksud dengan muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, biasanya ditambahkan kata maliyah yang berarti harta. Akan tetapi belakangan kata muamalat konotasinya adalah muamalat maliyah. Iya. Muamalah bagian dari pembahasan di bidang ilmu fikih. Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Silakan terjemahkan Rehan. Bisa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi fikih. Fikih ini terdiri dari beberapa bab. Fikih tadi adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat perbuatan, karena bersifat keyakinan i'tiqadiyah di bahasan ilmu aqidah dan ilmu tauhid. Kemudian al-mustanbatah, hukum syariat tadi, hukum wajib, haram, boleh, tidak boleh. Mustanbatah min adillatiha tafsiliyah, diambil dari dalil-dalil syariat. Maka bila seseorang mengatakan ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh,
tanpa adanya syariat, ini bukan fikih. Ini namanya kebodohan. Karena yang fikih dari dalil bukan dalil global, dalil terperinci. Apa yang dimaksud dengan dalil terperinci? Kasus per kasus dalilnya apa? Cara istinbat hukumnya bagaimana? Ini yang fikih. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, para ahli fikih mengatakan ini bukan fikih. Nas dari Rasulullah SAW. Inna Allah farada alaikum khamsa salawat. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian 5 salat. Ini bukan fikih. Jelas. Hukum salat wajib, Ustaz. Itu nas. Kalau fikih lebih lagi. Tidak ada nas yang menyatakan ini hukumnya wajib, halal, haram, tetapi istinbat. Istinbat itu apa ya? Yang tersirat, yang tidak tersurat. Yang nas tadi tersurat, jelas Allah mewajibkan, Allah mengharamkan. Itu bukan fikih. Fikih lebih dari itu. Tidak ada pernyataan Allah menghalalkan, tapi seperti umpamanya, kalau umpamanya hukum riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lalu dia mengatakan, saya ahli fikih dan saya tahu bahwa jual beli halal karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a. Ya, ente bukan ahli fikih. Bukan ahli fikih Anda. Orang yang buta huruf saja, asal bisa bahasa Arab, tahu dari firman Allah, Allah menghalalkan jual beli. Kalau cuma itu ilmu Anda, belum ahli fikih Anda namanya. Nas dari Allah. Tapi kalau Anda tahu umpamanya jual beli yang ini nih, ini dropship umpamanya halal. Anda bilang halal. Sekarang ada nas yang menyatakan bahwa dropship halal. Ada tidak? Tidak ada, carilah, bakal pasti enggak ada. Inna dropship halal, enggak ada. Sungguhnya dropship halal tidak ada. Sekarang dia mengeluarkan hukum dropship halal. Berarti dia mengambil hukum ini mustanbata min adillatiha tafsiliyah. Diambil dari dalil yang bukan satu dalil diambil. Karena ini murakkab. Karena akad dropship murakkab. Jual beli barang terpenuhi rukun syarat atau tidak. Umpamanya bisa jadi si dropshipper ini barang sudah dimiliki dia, bisa jadi tidak. Ada dua kemungkinan. Berarti ada dua di sana pembahasan. Untuk satu persatunya ini sehingga sampai hasil kesimpulan umpamanya dropship halal, ini yang fikih. Jelas. Ini bisa dikatakan dia dengan ahli fikih. Dengan demikian, tahukah dia cara istinbat hukum ini? Ini ada ilmu tersendiri yang dipelopori pertama kali dibukukan pertama kali oleh Imam Syafi'i, yaitu ilmu ushul fiqh. Dan alhamdulillah saya mendapatkan S2 dan S3 di bidang ilmu ini, usul fikih. Ini usul fikih di antara ilmu-ilmu syariat termasuk ilmu yang paling berat. Waktu saya diterima di S2 di sana di Jamiatul Imam di Riyadh pada tahun 2000, teman-teman sama kuliah di S2 orang-orang Saudi bilang ke saya, kata mereka, Darwandi, ايش ترتحل بك usul fiqh? نحن السعوديون نفر من. Kata beliau, Darwandi, kenapa kamu masuk jurusan usul fikih? Kami saja orang Arab nggak berani ngambil karena emang bikin pusing. Saya bilang, saya disuruh dari Indonesia masuk usul fikih, saya masuk. Dari Indonesia saya istislam, nyerah. Saya pikir saya ingin coba pindah ke jurusan fikih. Karena dia bicara masalah kaidah. Di mana-mana itu kaidah berarti banyaknya adalah ilmu logika. Di mana-mana itu termasuk yang berat dalam ilmu apapun, pembuat kaidah itu sesuatu yang berat. Saya ingin pindah ke fikih, diingatkan lagi oleh senior. Kalau kamu pindah ke fikih, setahun kamu nganggur. Oh, masya Allah, ya udah masuk saja. Alhamdulillah. Akhirnya dimudahkan oleh Allah. Yang paling susah bisa mencari
judul tesis untuk S2 karena pembahasannya kecil, ruang lingkup ilmunya kecil. Alhamdulillah Syekh Sa'ad As-Satri hafizahullah, sampai sekarang saya ingat kebaikan beliau. Ya, dia bilang, "Khairwandi hadil mukhattat jahizah. Ghayyir lism wa taqaddam ila al-qism." Wandi, ini ada proposal S3 yang ditolak. Ini bagus. Kamu ketik ulang, ganti nama kamu ajukan. Syekh ini gak curi nama, gak nyuri, karena kalau sudah ditolak itu menjadi mubah untuk semuanya lagi. Alhamdulillah diterima, selesai. S2. Masuk S3 saya pikir lagi, masih kuat atau tidak. Walhasil ikhwani, saya sudah sebegitunya 5 tahun S2, 4 tahun S2, 5 tahun S3. Kalau ditanya sekarang, ya Khairwandi, bisakah kamu istinbat hukum syar'i dari adillah tafsiliyah? Saya akan berpikir mungkin 5-10 hari untuk menjawab bisa atau tidak. Jelas. Maka ini babnya bukan setiap orang punya latar belakang sedikit ilmu syar'i, bisa bahasa Arab patah-patah. Ini saya bukan bisa patah-patah, nulis disertasi dan tesis bahasa Arab. Patah-patah lagi bahasa Arab saya. Jadi pertanggungjawabkan, sidangkan, termasuk yang menyidang saya dalam waktu S3, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili yang sering ke Indonesia, Ibrahim Sulaiman Ar-Ruhaili dari Madinah. Pembimbing saya waktu Profesor Dr. Abdul Rahman Sya'lan. Ya. Itu yang dimaksud ilmu fikih. Bagian dari ilmu fikih ini sehingga Anda lihat para ulama dari ilmu fikih itu ma'dud, tidak banyak, karena yang paling sulit Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi ulama setelahnya yang sampai pada derajat mujtahid dalam ilmu fikih? Ada lagi? Tidak ada lagi. Karena mereka yang masuk dengan madhab, dia membuat kaidah tersendiri. Kaidah tersendiri dan ilmu itu, sehingga hasil outputnya berbentuk hukum fikih tadi akan berbeda karena berbedanya kaidahnya. Siapa yang bisa bikin kaidah baru? Hanya orang-orang jenius yang bisa bikin kaidah baru. Sehingga para ulama yang padat sampai sekarang dia kejeniusannya. Jenius, betul-betul jenius. Seperti makna kata jenius, kalau Anda tahu siapa yang jenius, mereka lah jenius. Sampai sekarang mereka bisa bikin kaidah baru untuk muta'amil, untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaidahnya ini, mereka mengatakan pada kaidah umum ada yang mereka sepakat, seperti pada dasarnya perintah untuk wajib. Baik, itu kaidah umum. Perintah yang ini wajib atau tidak? Perintah yang ini nih, maka melihat seluruh dalil, apakah ada dalil yang memalingkan dari wajibnya kepada tidak wajib. Itu bukan hal yang gampang. Imam Malik, semua mereka hafal Quran. Kalau ketika ditanya satu permasalahan, ketika Imam Malik ditanya tentang permasalahan, wahai Imam, saya ada kasus ini. Baik. Siapa yang mau siap jawab? Cuci tangan dulu. Imam Malik 3 hari nggak bisa jawab. Ya, aku mau jawab sekarang langsung. Subhanallah. Dia bertanya, Imam, wahai Imam, saya bersumpah dengan talak, dengan mengatakan demi Allah istriku menjadi tercerai, pisah hubunganku dengan istriku menjadi terceraikan apabila di dalam Al-Quran ada dosa lebih besar daripada khamar. Sekarang pusingkan dia salah ngomong aja dia. Lalu bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Imam Malik? Jatuh nggak cerai saya? Apakah pernyataan saya benar? Kalau benar berarti cerai. Istriku terceraikan kalaulah dalam Al-Quran bahwa dosa yang paling besar adalah minum khamar. Kata Imam Malik, besok datang. Semalam dia murojaah hafalan Qurannya. Kemudian hafalan hadisnya dia murojaah. Datang waktu besok. Bagaimana Imam? Belum. Belum. Anda tadi mau jawab langsung. Besoknya datang lagi, kata Imam Malik belum. Pada hari ketiganya, kata Imam Malik, betul.
kalah jatuh. Karena saya dapati ada dosa yang besar daripada minum khamar. Dalam Al-Quran itu dosa berbuat riba. Allah mengatakan fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, kalian berarti jadi komando panglima perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa perang, menyatakan perang, panglima perang lawan Allah. Tapi itu Imam Malik jawab setelah berapa hari? 3 hari ya. Maka aneh saja, saya pertama pulang dari Saudi, saya pusing saya lihat Indonesia. Benar, banyak para ustaz di televisi, baik televisi yang parabol atau AM atau yang biasa, jawabannya cepat, di Saudi, dan dia menjawab semua bidang ilmu. Mau ditanya tentang akidah, oke. Ibadah oke, muamalah lancar. Ya sih, saya ingat profesor saya dulu, profesor di bidang muamalah, Profesor Abdurrahman bin Shalih Al-Atraf. Profesor Abdurrahman bin Shalih Al-Atraf. Dia profesor di bidang muamalah dan Dewan Syariah di Bank Arjihi. Terakhir beliau ketua himpunan Asosiasi Ekonom Muslim Sedunia Islam di bawah Rabitul Islami. Berarti bukan sembarang orang kan ya. Di dalam program di televisi, programnya bernama Al-Jawabul Kafi, dia terpleset. Biasanya orang bertanya tentang fikih muamalah, perbankan dan lain-lain. Ada yang bertanya tentang ibadah, tentang sholat. Untuk dia mungkin gampang dijawab dia. Keesokan harinya beliau revisi. Maaf jawaban saya sebenarnya salah, karena diingatkan oleh beberapa teman setelah saya jawab, mereka telepon saya, bukan begitu jawabannya, nas ada begini. Kata beliau, mulai hari ini saya tidak akan menjawab kecuali bidang muamalah dan perbankan saja. Maka saya itu beliau adalah anggota Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia di bidang muamalah. Kalau di bidang hukum cetal cerai ada lagi para ulamanya khusus. Yang bisa jawab semuanya itu mufti, itu bisa. Itu mufti bisa. Tapi kalau ulama masing-masing tergantung spesialisasinya, maka kaget saya sampai Indonesia dapat tulabul ilm. Semua hal bisa dijawab dia. Allah musta'an. Dan subhanallah nggak pernah mengatakan saya tidak tahu. Ini luar biasa seperti ini. Padahal fikih nggak seperti itu. Mustanbah min adillatiha tafsili. Fikih tersebut bisa dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian secara garis besarnya. Fikih ibadah, fikih muamalah. Muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Termasuk di sana hubungan untuk mendapatkan harta dinamakan dengan muamalah maliyah. Hubungan untuk mendapatkan anak wanita dengan cara yang halal juga muamalah, namanya munakahah. Jelas? Nikah itu bagian dari muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Iya kan? Tetapi untuk yang masalah keuangan ditambahkan kata maliyah, muamalat al-maliyah. Oleh karena itu, sebetulnya ini buku harta haram muamalah kontemporer, maksudnya muamalah tentang harta, tidak termasuk yang lain. Urgensi memahami harta haram. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatnya. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha biman amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sekiranya masanya sekarang
Jadi masalah sekali mana orang yang penting harta dapat dengan cara yang halal, haram bagi dia tidak penting. Yang penting dapat harta. Kadang sampai keluar kata-kata syirik. Ya, untuk yang haram ya susah, apalagi yang halal. Syirik kata-kata seperti ini. Padahal Allah telah mengatakan dalam diskusinya, inna la tamut nafsun hatta tustakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak ada satu jiwa pun yang mati sebelum rezeki dan ajalnya dicukupkan oleh Allah. Fa ajmilu fit talab. Maka berbaik-baiklah, berbagus-baguslah ketika mencarinya. Rezeki Anda sudah ditentukan. Kalau Anda putus asa dan mengatakan udah cukup bagi saya yang haram, sudah kehancuran bagi Anda di dunia dan akhirat. Fadhal. Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Ya. Pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah robbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuhannya dan tidak memindahkan peraturan Allah. Ya, ini jelaskan ya. Sebagian orang sama sekali dia tidak ingin tahu, tidak mau tahu, tidak ingin mempelajari sama sekali tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia tujuan adalah harta. Mau halal mau haram tidak urusan. Ini orang seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, sampai pada budak harta dan budak dinar dan dirham. Bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Riwayat Bukhari. Menjadi hamba seluruhnya ukurannya adalah materi. Ya, dia tidak akan datang ke rumah orang ini kalau tidak ada keuntungan materi. Ini sekarang dia jadi budak dinar dan budak dirham dan budak baju paipatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Ya. Terus. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah, niscaya perintah Allah dikesampingkannya. Ya. Mereka tidak meyakini rezeki mereka berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 8. Iya. Sebagian manusia ada seperti ini. Dengan sombong dan angkuhnya dia mengatakan ini karena strategi bisnis yang perlu tak terapkan. Bukan ada hubungannya dengan syariat, dengan Allah, tidak ada hubungannya. Murni strategi bisnis itu jitu, sehingga dapat keuntungan ini. Ya, ini sudah sampai pada tahap kesyirikan, di mana dia menyandarkan nikmat Allah Jalla fi'ula kepada dirinya dan kemampuannya. Padahal siapa Anda? Sejitu-jitunya strategi yang Anda buat lebih mana jitu daripada strategi bisnis yang dibuat oleh sebuah negara besar seperti Amerika. Anda cuma perorangan. Itu Amerika seluruh profesor di sana ngumpul, profesor ekonom. Tapi mereka turun hancur dengan krisis demi krisis. Kenapa? Satu saja penyebabnya. Mereka menentang Allah dengan ekonomi ribanya dan dengan ekonomi judinya di bursa yang mereka lakukan, di lembaga keuangan yang mereka lakukan, sehingga kehancuran demi kehancuran yang mereka derita. Terus. Padahal Allah telah berfirman, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan
fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 7. Allah mengatakan, siapapun yang beribadah kepada Allah selain Allah tidak berikan rezeki kepada anda. Fabtaghu indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki. Lihat taqdim wa ta'khir di sini. Dalam ayat ini ada kata yang didahulukan, ada kata yang diakhirkan. Allah mengatakan fabtaghu indallah. Carilah di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Carilah di sisi Allah rezeki. Mana lebih dahulu, kata Allah kah atau kata rezeki? Kata Allah pasti. Berarti dicari oleh seorang mukmin berdasarkan perintah Allah, carilah sisi Allah, keadaan Allah. Dengan demikian akan dapat rezeki. Itu yang betul-betul murni rezeki. Ketika anda mencarinya sesuai dengan ketentuan Allah, bukan yang asal anda dapatkan, itulah dia rezeki anda. Tapi asal mencari saja tidak pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadikan harta sebagai tujuan utama anda bukan budak Allah lagi. Baik, terus. Nomor 2, sebagian lagi orang-orang yang masih memiliki dhamir atau hati yang peka, akan tetapi karena mereka dari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalah. Kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Ya, ini yang terbanyak di antara kaum muslimin. Mereka ingin mentaati Allah dalam setiap sisi kehidupan mereka. Juga dalam ketika mereka berbisnis mencari harta juga ingin, tapi enggak pernah belajar. Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Malik tajaru qablaan yatafaqaha fid din faqadir taqaha fil riba. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus sebagaimana dinukil oleh Abdullah Tabi Al-Mubirin halaman 360. Ya, jelas ini sama dengan contoh yang perlu saya sebutkan tadi. Mau tidak mau pasti akan terjatuh ke dalam muamalah yang diharamkan, riba, judi, gharar, dan lain-lainnya. Kenapa? Alasannya cuma satu, tidak tahu. Dan waktu saya di Kuala Lumpur, ketika saya tanyakan kepada panitianya, kenapa sedikit ini yang hadir? Alhamdulillah Indonesia subhanallah banyak. Sedikit, paling nggak sampai 20-an. Jawab oleh panitia, Pak Ustaz, ada sebagian kawan-kawan dia kata, dia tu tak mau tahu tentang muamalah, taklah. Kalau tahu nanti haram saya tak jadi lagi bisnis. Kalau saya tak tahu tak apalah, saya buat terus tak apa, saya tak tahu hukumnya haram. Bilang ke teman-teman anda itu perkataan Imam Al-Qarafi di dalam Al-Furu' yang dinukil dari Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya. Yajibu ala kulli al-mukallafi qabla an yuqdima ala fi'lin an yata'allam syar'a Allah fihi. Wajib bagi setiap muslim sebelum melakukan sebuah perbuatan mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Faman ba'a yajibu alaihi an yata'allam ma 'ayyanahu Allah fil bay'. Siapa yang menjual barang, profesi sebagai penjual dan pembeli, wajib dia mengetahui syariat Allah dalam jual beli. Wa man ajar fa 'alaihi yata'allam syara' Allah fil ijarah. Siapa melakukan akad sewa menyewa, maka wajib mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Ini tidak ada manusia terlepas. Wa man qara fa 'alaihi yata'allam ma'yan Allah fil khirab. Siapa yang melakukan akad investasi,
Teman ada bisnis, lalu dia ingin investasi menggunakan dananya atau ingin kerjasama, wajib dia mempelajari syariat Allah dalam hal ini. Faman amila bima bimuqtada ilmihi faqad ata'a Allah ta'ata ini. Siapa yang mempelajari syariat Allah kemudian mengamalkan dalam bisnisnya tadi sesuai dengan syariat Allah, dia telah mentaati Allah 2 kali. Taat pertama apa? Belajar. Perintah pertama belajar. Taat kedua mengamalkan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Ya. Kemudian Imam Al-Qarafi mengatakan, "Wa man lam ya'mal bimuqtada syar'illah faqad asallaha ma'siyataini." Siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa mengerti syariat Allah, ya berarti dia telah berbuat maksiat 2 kali. Pertama, disuruh belajar, tidak mau belajar, dia takut. Yang kedua, ketika dia tidak belajar, pasti ini yang terjadi. Mau tidak mau akan masuk dalam perbuatan yang haram dalam bisnisnya. Dosanya berapa kali? Maksiataini, 2 kali dosanya. Jadi jangan bilang tak belajar, apalah. Yang ketiga kata Al-Qarafi, "Wa man ta'allam wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi faqad ahdatha ta'atan wa ma'siyah." Barang siapa yang mempelajari syariat Allah, ini halnya harus tahu dia, tapi tidak mengamalkan sesuai dengan ini, maka ini apa? Satu maksiat, satu taat. Impas. Gimana impasnya akhirnya? Ini berbahaya juga. Maka yang paling untung orang yang pertama tadi, ya, itu al-uzur bil jahal, hukum uzur karena tidak tahu. Itu kalau Anda hidup di daerah yang di sana tidak disebarkan ilmu tentang ini. Anda sudah bertanya, kan kewajiban Anda bertanya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang mengerti dalam permasalahan. Bila dalam masalah muamalah, tanya kepada alimnya. Anda sudah tanya Ustaz A, B, C. Bila mereka jawab, kewajiban Anda lepas sudah. Ternyata jawabannya asal-asalan dan salah, urusan dia dengan Allah. Maka sehingga Rasulullah mengatakan, "Ajrukum 'alan nar, ajrukum 'alal futya, ajrukum 'alan nar." Orang yang paling berani berfatwa ini halal, ini haram, dia paling berani masuk neraka. Ibn Abbas pernah ditanya oleh salah seorang terjemahan Al-Quran ini. Ibn Abbas, sahabat Rasulullah SAW, dan masih anak paman beliau yang dikenal dengan pakar tafsir Quran. Ketika ditanya tentang suatu hal, dia jawab, "Saya tidak tahu." Lalu orang itu sedikit marah. Jangan-jangan dia disepele kalau Ibn Abbas. Ibn Abbas, kalau kamu nggak tahu, saya mau tanya siapa lagi? Terserah kamu. Bukan urusan saya, tanya siapa lagi. Karena kata dia, kamu kalau saya paksa saya menjawab, taj'alni qintaran ila dukhulikal jannah. Kamu jadikan aku jembatan masuk ke surga, aku masuk neraka. Aku tidak tahu, engkau paksa juga. Lalu aku jawab, engkau selesai urusanmu dengan Allah. Karena Allah beritakan bertanya kepada zikir, engkau telah bertanya. Sekarang bila saya salah jawab, saya ke neraka. Enak saja kamu masuk surga, saya masuk neraka. Padahal ada yang ditanya. Begini para ulama ya. Kalau Anda hidup di daerahnya tidak ada para ulama, ditanya, "Saya nggak ngerti bab ini, kasusnya saya nggak paham, nggak bisa jawab secara syar'i." Saya sedang lain, "Saya pun tidak mengerti." Selamat mereka semuanya. Yang bertanya selamat. Lalu gimana saya bisnis Ustaz? Ya bisnis terserah Anda. Kalau Anda nggak tahu lagi ulama yang bertanya, terserah Anda. Ini betul yang selamat, ada uzur dia. Karena sudah bertanya dan tidak mendapat jawaban dan berpahala dia bertanya. Walaupun tidak ada jawaban. Jelas ini. Tapi ada
diajarkan syariat Allah tentang hal ini. Ada kajian terbuka, ada buku, kemudian ada diskusi, ada tanya jawab, segala macam. Lari dari ini, mengatakan bahwa mending tidak tahu sehingga selamat. Sesungguhnya dosa Anda 2 kali bukan selamat dari hal ini. Baik, terus ya. Poin 1.3. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh 2 kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Poin 1.1. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 164. Iya. Kerugian pertama orang yang makan harta haram, ya, dia menjadi pengikut syaitan. Syaitan membuat panglimanya, dia prajurit syaitan. Ini dikatakan Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan yang sesungguhnya dia musuh yang nyata. Terus dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Sedangkan memakan, mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam, yakni syaitan. Mendurhakai Allah, berbuat dosa, merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani dan akal pikiran. Imam Syafi'i bersyair, Aku mengadu kepada Waqi', buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat. Ya. Pertama, dampak maksiat dari makan harta haram itu akan merusak jiwa Anda dengan seluruh pembagian jiwa yang ada, bagian akal pikiran, kejeniusan, tubuh dan yang lain, semuanya akan rusak dengan maksiat dan makan harta haram. Ya, Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku bertanya kepada guruku, buruknya hafalanku. Apa ini maksud Imam Syafi'i buruk hafalannya itu? Beliau bisa menghafal seluruh catatan-catatan dia bertahun-tahun dalam satu malam. Itu maksudnya buruk. Lebih cepat bertemannya berapa saat, tapi itu yang buruk menurut beliau. Lalu gurunya mengatakan tinggalkan maksiat, karena maksiat inilah yang menghalangi dari cahaya Allah Jalla fi'ala. Maka setiap maksiat yang kita lakukan, termasuk makan harta yang haram, maka antara kita dengan Allah Jalla fi'ala akan terdapat penutup cahaya keilmuan syariat Allah Jalla. Terus poin 132. Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, ini subhanallah ayat ini. Mukjizat ini. Allah memerintahkan para rasul sebelum mereka melakukan amal soleh, perintah apa dahulu? Makan dari yang baik. Makan yang baik tentu makan yang halal. Maka kemudian baru Allah perintahkan beramal soleh. Syarat seseorang bisa beramal soleh, makanannya lihat. Bila dalam makanan dia tidak memperhatikan dari mana didapatkan,
amalnya, tidak akan jadi soleh. Tidak akan dirasakan nikmatnya melakukan amal soleh. Karena ketika Allah perintahkan para rasulnya untuk beramal soleh, Allah perintahkan dulu makan yang baik-baik. Terus dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para rasulnya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal soleh. Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal soleh. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal soleh bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. Dan jasad yang malas beramal soleh tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan takarrub kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa rohaninya kepada gundah gulana hingga sampai titik hampa dan kesesakan. Ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. Ya, ini berkaitan dengan Ibnu Qayyim bahwa dalam tubuh manusia ada satu ruang yang tidak bisa diisi kecuali dengan kedekatan kepada Allah, itu jiwa dan kalbu. Maka bila dengan maksiat makanan yang dilakukan, tidak pernah dia akan merasakan kebahagiaan. Banyak kaum muslimin yang terlanjur berbuat haram pada posisi-posisi puncak, dia tidak merasakan kebahagiaan. Ada salah seorang yang datang menyampaikan pertaubatannya kepada Allah dan lembaga keuangan riba, dan pejabat lembaga keuangan Indonesia, ketika dia bertobat, dia dan istrinya waktu itu tangis bahagia. Pada saat itulah ketika meninggalkan diharamkan oleh Allah, resign dari tempat yang haram itu, mereka merasakan kebahagiaan. Ini memang manusia, Allah mengetahui ini, tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali ketika dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. Poin 133. Memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Wa tara yatiran minhum yusari'una fil 'ithmi wal 'udwani wa aklihi musuh talabi sama kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, bermusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Surat Al-Maidah ayat 62. Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi, di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram dalam bentuk sogok dan riba. Bila kerusakan ini ditiru oleh masyarakat Muslim, maka kerusakan dalam masyarakat Muslim tak akan terkalahkan. Ya. Wa akhdhihimur riba wa qalluhu anhu. Orang-orang Yahudi telah dilarang oleh Allah untuk mengambil riba, ya, tapi mereka melakukannya. Dan yang pertama mengajarkan riba ke suku Arab sebelum Rasul dibangkitkan itu adalah orang Yahudi, karena mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar Jibal Farah, pegunungan Tihamah. Dari ada di dalam perjanjian lama Taurat ayat yang mirip dengan surat At-Tin, wat-tini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini bahwasanya wat-tini wazaitun, Allah mengisyaratkan ke tempat ditanamnya banyaknya pohon zaitun dan buntin, yaitu di Palestina, di Syam. Di sini Allah utus siapa? Nabi Isa. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, siapa di sini? Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, maksudnya Mekah.
Di sini diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan di Jibalul Faram, sehingga Anda lihat bahwasanya Salman Al-Farisi tahu di mana Rasul itu akan diutus, awal tempatnya, kemudian tempat hijrahnya, tahu dari kitab. Oleh karena itu Yahudi bermukim di dua daerah tersebut, di sekitar Yathrib dan di sekitar Mekah, memilih tempat-tempat yang subur. Di Mekah dia tidak di Mekahnya, di Taif, daerah yang subur. Dari sini mereka mengajarkan orang-orang ahli jahiliyah sebelumnya tidak mengerti riba. Mereka yang mengajarkan riba kepada orang-orang Arab di kota Mekah tersebut. Dan sampai sekarang ia mengajarkan riba kepada umat muslim di dunia manapun juga belum berubah orangnya. Iya kan? Yang Soros namanya dia, itu apa agamanya dia? Allah musta'an. Maka orang yang makan harta haram, yang tidak tahu nama tentang hal tersebut, sama dengan Yahudi. Yang menghalalkan rishwa dan sokok, sama dengan Yahudi. Diriwayatkan dari Al-Muwatta Imam Malik ketika Abdullah bin Rawaha diutus oleh Rasulullah SAW untuk menarik kharaj ke Khaybar. Khaybar perkampungan Yahudi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin setelah ditaklukkan. Lalu Rasulullah SAW mengajak kerjasama dengan mereka. Mereka mengelola nanti setengah hasil dari kebun kurma itu milik kaum muslimin dikirim ke Madinah. Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menghitung, untuk mengaudit dan dibawa ke Madinah. Dasar Yahudi tahu sahabat Rasulullah akan datang, para pemukanya ngumpulin uang perhiasan-perhiasan dari para Yahudi. Mari kita akan sogok ini utusan Rasulullah. Demi Allah, ketika datang langsung baru nyampe Abdullah bin Rawaha, tanpa Pak Ibu, ini perhiasan untukmu. Diam-diam aja ya, untuk kamu. Wa khaffif 'anna al-kharaj. Konsekuensinya, tolong kalau ngitung, kan dia menghitung nanti berapa yang hak diaudit, berapa untuk kaum muslimin di Madinah. Tolong nanti kecilkan untuk kaum muslimin, beratkan untuk kami. Ini emas tumpuk gede ya. Kalau Anda beli utusan ini, apa yang terjadi? Tapi mendengar Abdullah bin Rawaha dengan mantap dia bilang, sendirian dia, nggak takut dengan Yahudi. Terus terang, bukan ya udah nanti aja, tanpa berpikir panjang. Wallahi ma'syar Yahud, innakum la'abghadu khalqillahi ilayya, wa ma dhalika bihamiliyya 'ala nahif 'alaykum, wa amma ma'aradtum alayya fa huwa suhd wa inna la na'kuluha. Terus terang dia mengatakan, wahai Yahudi semuanya, demi Allah kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Subhanallah. Allah beriakhir. Ini semua sudah negerinya sudah ditaklukkan, salah sudah mereka sudah bayar peti jizyah dengan bentuk setengah dari hasilnya dikirim ke kota Madinah. Kata beliau, demi Allah kalian aku benci semuanya untuk Allah. Tapi walaupun aku benci kepada kalian secara perasaan, jangan pikir aku akan menarik upeti kalian melebihi apa yang diucapkan Rasulullah. Saya tidak akan menzalimi kalian. Adapun ini, kata dia, mereka minta tolong kecilkan. Adapun ini yang kemudian berikan kepada kami saya, inna suh, ini adalah harta yang haram. Wa inna la na'kuluha. Kami demi Allah sahabat Rasulullah tidak makan harta seperti ini. Begitu ya, akhirnya jadi pegawai. Jadi gubernur begitu. Jangan jadi melempem dengan tawaran-tawaran riswah dari Yahudi ataupun non-Yahudi. Apa jawaban Yahudi tersebut? Para tokoh Yahudi, mereka langsung mengatakan, wallahi bihadza qamatis samawati wal ardh. Dengan keadilan, keamanahan, kan adil dia tadi. Saya tidak akan menzalimkan kalian. Dengan keadilan, keamanahan, orang seperti inilah langit dan bumi ini
masih terus berputar. Itu pengakuan Yahudi. Sehingga bukankah tanda-tanda akhir kiamat apa? Tidak ada amanah. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Bila sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya dengan banyaknya khianat dan amanah, dan Anda lihat per hari ini tanda-tanda kiamat ini, maka butuh kita orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah, yang mereka sebab dari diperlambatnya kehancuran dunia ini oleh Allah Jalla wa'ala. Taib terus ya. Poin 134. Petaka atau buruk yang menimpa mereka adalah api neraka, harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Karena diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya Ka'bah na'ujro, innahu la yarbu lahmun nabata min sujudin illa kanatin naru awlami. Wahai Ka'ab bin Ujro, wahai Ka'ab bin Ujro, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi SAW. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram. Tentu dia tidak akan tega membawa secubit pun harta haram pulang ke rumahnya, lalu menyuapkannya ke mulut istri dan anak-anaknya. Karena hakikatnya adalah api neraka yang memberikannya kepada mereka. Ada iklan layanan masyarakat, gambar puntung rokok disendokkan ke bayi, ada kan ya? Kalau dirubah puntung rokok aja dengan harta haram, harta riba, harta kerja di lembaga ini ya, itu bagus sekali. Rubahnya itu menjadi api yang dimulutkan kepada anaknya. Ini puntung rokok tadi itu buatan manusia, yang ini sabda Rasulullah SAW. Nah, lebih hebat iklan layanan masyarakatnya. Bikin iklan layanan masyarakat seperti itu, bagus. Terus. Poin 135. Doa tidak dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu. Baca artinya saja. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh. Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menandahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya pun berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Terus hadis di atas menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doanya, yaitu pertama, ia sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan: doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. ya, ini doa terhadap doa celaka maksudnya ya. Terus yang kedua, ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang rambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diajukan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. ya, dia tidak diperhatikan orang, tapi kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Banyak kaum muslimin seperti ini.
Ibnu Munkadir sallallahu besar di masa beliau. Di waktu itu di Madinah lama tidak turun hujan. Ya. Lalu di tengah malam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang tidak dikenal, tidak beliau kenal. Kemudian datang masuk ke masjid Rasulullah, sholat, setelah sholat berdoa kepada Allah, sumpah, ya Allah turunkan hujan dengan kata-kata perintah. Tolong turunkan hujan, nanti dengan marah-marah. Seperti umpamanya Anda minta kepada anak, Ibnu Munkadir bilang, ini orang gila ini. Masa Allah dimarah-marahinnya dengan kata sumpah turun. Sebelum dia selesai berdoa turun hujan. Sekarang Munkadir tahu ini bukan sembarang orang ternyata. Selesai itu dia berlalu dan diikuti oleh Ibnu Munkadir, ingin tahu siapa ada orang ini. Dengan doa dia Allah turunkan hujan. Doa sendiri di tengah malam. Ditandai oleh Ibnu Munkadir rumahnya ini. Besok siang hari datang dia. Dan orang tersebut ternyata tukang sol sepatu, iskafi. Bukan Nescafe, iskafi. Saya nggak tahu Nescafe. Iskafi, nama bahasa Arabnya iskafi. Kemudian datang oleh Ibnu Munkadir, disambut hormat karena Munkadir orang besar, muridnya ribuan. Lalu disambut dengan hormat, silakan orang besar. Kata Ibnu Munkadir, saya melihat apa yang kau lakukan tadi malam, apa yang amalan yang kau lakukan. Marah dia, tutup pintunya, pintu warungnya dan tidak dilayani Ibnu Munkadir. Ya, ternyata antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hubungan sangat dekat. Orang kalau sangat dekat hubungan begitu kan ya. Kalau perempuan asing berani nyuruh Anda angkat air, angkat galon, perempuan asing datang ke rumah Anda, tolong angkat galon ini, berani? Istri Anda, jangankan Anda, dokter pun berani istrinya suruh. Saya dokter, istri saya kan gampang ya, angkat air itu, pasang ke galon. Mahasiswa-mahasiswa saya, para orang penting di kantor-kantor mereka nggak berani ngomong seperti itu, tapi nggak masalah, bismillah. Karena dekat hubungan, jelas. Maka dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala membuat dia melakukan demikian. Ketika diketahui, engkau melihat saya tadi malam, mengatakan iya. Menghilang dia berpindah kota dia. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni. Ketika diketahui dia adalah seorang yang hubungan Allah dekat. Kalau nggak di Indonesia ini orang jadi kaya raya ini. Minta tawasul, bayar uang tolong doakan, bayar uang. Lari dia. Karena tidak ingin diketahui hubungannya dengan Allah Jalla fi'ula. Baik, terus. Yang ketiga, ia berdoa sambil menadahkan tangan ke langit. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa. Tidak dikabulkan doanya. Ya, dia tidak mengangkat tangan, ini bagian dari faktor doa dikabulkan terus. Yang keempat, ia berdoa berulang kali menyebut nama Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikatakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan memakai harta haram. Karena doa merupakan inti dari ibadah sholat, maka bila doa ditolak, dikhawatirkan sholat memakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, La yaqbalu Allah salata mri'in fi jawfi haram. Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Ya, ini bukan hadis ya, athar. Perkataan Ibnu Abbas. Dia istinbat dari ayat-ayat dan dari hadis sebelumnya yang Allah tidak terima doanya. Bukan ke awal sampai akhir dari sholat adalah doa. Terus khawatir Allah tidak menerima sholatnya. Terus selain dikhawatirkan sholat yang tidak diterima, amal ibadah pokok yang lain juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya tidak diterima. Nabi bersabda, La yaqbalu Allah sholatan illa biquburin wa la yaqbalu shadaqatan in ghulul.
Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram. Hadis riwayat Majah dan Sahih. Terus itu sedekah, zakatnya nggak perlu dia zakat, nanti ada terus. Haji dan umrah dengan harta haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, baca terjemahannya. Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat ia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, labbaik Allahumma labbaik. Maka ada yang menyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak masuk. Jelas ini, berat ini. Terus hadis Tabrani. Hadis riwayat Tabrani, hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Iya. Al-Ghazali berkata dan dinukil oleh An-Nawawi serta menyatakan bahwa itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah. Barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji. Enggak perlu haji dia tadi. Terus tidak ada kewajiban membayar kafarat karena dia dianggap tidak memiliki harta. Iya, enggak perlu dia berkafarat. Sumpah atau dia menggauli istrinya di siang Ramadan, ada kafaratnya dan tebusannya, enggak perlu bayar. Terus enak banget ya orang terus. Tidak wajib zakat. Wajib zakat. Enggak wajib zakat, enak banget terus. Karena zakat dikeluarkan dari 1/4 harta. Sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya, atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Ternyata tidak enak. Tidak wajib zakat, tidak wajib haji, tidak wajib kafarat karena seluruh hartanya dikeluarkan. Tinggal apa dengan dia? Tidak ada apa-apa. Allah ibarat. Poin 136. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah SAW bersabda, bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan hewan ternak, menggabungkan tanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani. Terus dalam hadis di atas, Nabi SAW menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini. Di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis Nabi SAW juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dinullah, Al-Quran dan Sunnah, serta mempraktikan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Langsung 1.4 solusi. Waktu tinggal sedikit. Coba. Poin 137. Harta haram yang merajalela pertanda. Langsung poin selanjutnya. Solusi 1. Poin 14. Ya. Solusi untuk menghindari fenomena di atas sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dan hal jual beli. Kalau Umar turun ke Blok M sekarang gimana? Adalah bukan sepi, cuman lalat yang ada lagi di pasar Anda diuji ya, diusir semua terus. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalah. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti
mendapati hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar. Masya Allah, bagus nih. Tolong buat pasar seperti ini. Anda sewa tanah atau beli tanah, bikin pasar syar'i. Yang mau jualan, tes dulu. Tes dulu. Lulus silakan jualan. Enggak lulus, belajar dulu, ambil pelatihan atau apa nama terserah Anda. Sehingga setiap yang masuk pasar ini pasar pelong, alhamdulillah ini pasar syariah. Ini betul pasar syariah. Siapa yang mau bikin ini pasti menguntungkan. Belum ada ini di Indonesia. Ya atau tidak? Silakan berlomba-lomba untuk kebaikan. Untung ada di dunia, untung di akhirat. Silakan, foto terus. Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama madhab Maliki wafat tahun 737 Hijriah, di Maroko masih terdapat seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli muamalat, barang yang didagangkannya, dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangannya, serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas berkata, kami tidak membiarkan kau berjualan di pasar, karena kau akan memberi umat Islam riba dan harta. Masya Allah. Terus. Selain petugas muslim negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah. Ya, ini solusi pribadi ya, melalui para istri. Terus. Untuk mencari nafkah dengan bisikan, kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Ya. Ucapan yang indah ini diriwayatkan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Terus. Dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini, kesadaran umat Islam untuk mempelajari dirinya tentang fikih muamalat. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya udah, saya pikir cukup pendahuluan. Bulan depan insya Allah kita masuk bab selanjutnya, bab harta haram masuk ke zalim. Kalau ada pertanyaan silakan. Allah barik fik, jazakallahu khair. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada. Jazakallahu khair. Ya, Pak. Kalau bisa dua kali saja ya, kalau misalkan ada tadi yang kurang. Anda yang bacain. Mata saya sebelah kanan agak bermasalah sejak operasi. Untuk yang akhwatnya disortir dulu. Satu lagi. Kita kumpulin dulu ya. Pak, dua, silakan. Nama. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Adi. Assalamualaikum. Siapa namanya? Adi. 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 Iya. Saya mau nanya, waktu itu kan Ustaz pernah menjelaskan masalah hukum jual beli di dalam masjid. Ya. Sekarang itu belum jelas atau kurang mantap kalau ini saya. Kurang mantap. Iya, jadi maksudnya hukum jual beli di dalam masjid, apabila masjid itu statusnya fasuk dan fasuk, misalnya bukan tanah wakaf, itu diperbolehkan. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Sedangkan juga imam-imam juga banyak yang belum tahu tentang masalah ini. Masjid yang tidak tanah wakaf haram dijual di dalamnya. Bisa seperti ini dilarang. Tapi kalau masjid yang tidak punya wakaf, itu ya sah-sah aja. Mohon penjelasannya. Apakah ini asalnya para sahabat atau istimbatnya para ulama? Gimana darinya? Syukran jazakallahu khair. Allah barik fiik Syahadi. Syahadi antum dipik kan ya? Di pemukiman industri kecil kan ya? Sekarang pindah kemari industri besar berarti. Saya sampaikan di masjid beliau waktu itu. Saya tanyakan, dia nanya Ustaz, itu banyak ikhwan-ikhwan yang jualan di dalam masjid.
Saya tanya, kan ini masjid, tanahnya wakaf atau bukan? Bukan. Silakan dia jualan. Saya jawab, karena persyaratan masjid adalah wakaf tanahnya. Dalilnya mana? Firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid milik Allah. Kalau tanahnya milik Pemda, ini masjid milik Allah atau milik Pemda? Kalau tanahnya milik pengembang gedung, ini milik Allah atau milik pengembang gedung? Jelas. Berarti tidak terpenuhi di sana persyaratan utama dari masjid. Ketika bukan masjid, silakan jualan. Asal jangan di sini aja terganggu orang kajiannya. Bukan karena larangan Rasulullah SAW jualan di masjid, tapi mengganggu, itu lain hal. Maka hak panitia untuk melarang. Kalau mau di beberapa tempat, di parkiran segala macam urusan dia. Asal tidak terganggu juga tukang parkir. Karena ini ditempatkan untuk tempat parkiran, bukan untuk tempat jualan. Anda zalim umpamanya mengambil tempat parkir di tempat jualan, kecuali panitia masjid tersebut yang melakukan demikian. Tapi secara hukum syar'inya boleh. Jelas syahadi. Baik. Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Iman, mau bertanya tadi dibahas masalah makanan yang halal biasanya. Iya. Fenomena sekarang kan agak sulit besar untuk mendapatkan makanan yang sudah jelas logo MUI. Apa? Logo MUI. Logo MUI. Kalau kita beli Sebentar, kalau logo MUI halal berarti. enggak, maksud saya kan itu yang menjadi pertanyaan saya ke Pak Yusa. Jika sudah ada logo MUI, apakah kita sudah terbebas dari hisab bahwa ini halal? Kalau tidak ada, belum terbebas. Nah, kalau tidak ada, Bagaimana? Dan jika memang ada makanan yang besar kita lihat komposisinya menurut kita tidak ada yang halal, tidak ada yang halal, itu juga bagaimana? Jazakumullah khair. Kulu minal thayyibati makanan dari baik Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara yang baik cara mendapatkannya dengan cara halal dan dengan cara muamalah. Kemudian juga baik islamnya. Ini dalam bab makanan dalam Islam ada, dalam fikih Islami ada tentang bab tentang tentang makanan dibahas dengan rinci. Sekarang apakah makanan yang baik tadi ada persyaratannya logo halal dari lembaga tertentu, sehingga bisa dikatakan ini halal, ini tidak. Tadi saya makan goreng tempe nggak ada logo halal dan halal. Tidak ya. Allah tidak menyempitkan agama ini bagi manusia dengan menyatakan kalau ini bilang halal halal, kalau ini bilang tidak halal tidak halal. Jelas. Tapi logo ini cukup membantu. Akan tetapi apakah mafhumnya yang tidak ada ini tidak halal juga tidak paham? Lalu bagaimana Ustaz kita makan dari pusing Ustaz? Siapa pusing? Lebih pusing lagi kalau ada logo. Ini mau makan ini nggak ada logo, berhenti lagi. Ini di Padang ini nggak ada logo juga. Ini yang warteg ini juga ada logo. Kapan Anda mau makan? Coba saya tanya. Rumah makan terkenal rumah Padang yang banyak franchise-nya. Sebelah namanya A atau B. Ada nggak logo halal di situ? Boleh makan di situ. Hukum asalnya makanan di negara Muslim, daerah Muslim yang Muslim melakukan membuatnya, hukum asalnya halal. Makan aja bismillah. Kapan Anda boleh makan? Ketika Anda mengetahui bahwa itu adalah haram. Ketika tahu itu haram baru tidak. Jangan menjadi pusing Anda. Gampang urusannya. Baik, cukup. Subhanallah. Anda tanya, capek Anda, Pak, ini sambal lado hijau nih halal haram. Pak, ini ayam ini gimana cara nyembelihnya? Ente mau jadi auditor atau mau makan? Pergi. Lapar lagi antum. Allah yang baik. Assalamualaikum. Saya mau tanya bagaimana hukum pajak di Indonesia. Hukum apa? Hukum pajak di Indonesia. Pajak. Ya,
sebagaimana kemudian bekerja di kantor pajak yang tidak berhubungan langsung dengan perpajakan. Semua mesti tentang pengadaan atau yang kesekretariatan. Terima kasih Ustaz. Nah, untuk bekerja di sini atau tidak, lembaga itu atau tidak? Ya. Sebaiknya nanti ditanyakan langsung saya ya. Karena berkaitan dengan vital negara. Yang jelas Rasulullah SAW dari Abu Daud bahwa beliau mengatakan, kalau saya baca hadis Rasulullah ada yang akan marah, tidak ada yang akan marah. Dengan saat Syekhul Syarbani, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata shahibul maqsid, tidak akan masuk surga pemenarik pajak. Terjemahkan sendiri maksudnya. Terus ada pertanyaan lain. Mana lagi pertanyaan? Naik mana? Ya, saudara. Setelah satu ini mungkin dibacakan yang pesan dari apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan tadi dengan riba, memang di mana-mana itu riba. Di level negara pun pinjaman pemerintah Indonesia aja 3 triliun dolar, bukan 3 triliun dolar untuk pinjaman Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan itu juga itu beriba gitu. Maksudnya kita kerja di perusahaan yang juga selalu perusahaan. Anda bekerja di perusahaan yang berdalih dengan riba atau modal perusahaannya didapatkan dengan riba? Nah, jadi pada perusahaannya jadi modal riba, bukan. Tetapi kegiatan yang halal bukan dengan riba. Iya, tidak. Tapi modalnya dapat pinjaman dari riba. Working capitalnya kan salah satunya adalah tidak ada yang tambah riba gitu kan. Selalu pasti ada di sisi modalnya itu selalu ada pinjaman bank. Pinjaman yang cara riba. Ya, ada bank. Nah itu artinya kita seperti dikategorikan sama seperti di bank juga gitu. Anda bekerja di kegiatan yang halal atau di kegiatan yang riba juga? Yang halal. Yang halal. Cukup. Cukup. Pertanyaan yang bagus sekali dan sangat penting untuk dicerna dengan baik. Permasalahannya adalah yang riba dilakukan oleh hampir semua orang yang berusaha dan biasa. Saya setiap biasa memberikan pelatihan atau kuliah umum atau ceramah umum tentang permodalan. Dari mana Anda dapatkan permodalan? Jawabannya gampang, bank. Langsung spontanitas jawabnya bank. Ya, sehingga tidak heran mulai dari level negara, kemudian perusahaan-perusahaan besar multinasional, kemudian perusahaan-perusahaan kecil, jangankan orang biasa pun ditanya langsung jawabnya bank. Lalu bila perusahaan A ini mendapatkan permodalan dengan cara dari bank dengan cara riba, bolehkah dia bekerja di bank tersebut? Bolehkah dia bekerja di perusahaan tersebut walaupun kegiatan atau aktivitas dari perusahaan ini bergerak di bidang yang halal? Itu pertanyaannya kan? Ya, penting sekali dan sangat erat hubungannya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari Anda. Bila sebuah perusahaan untuk permodalannya meminjam dengan acara riba, apakah haram ada di sana? Bila sebuah rumah dibeli dengan cara pinjaman riba, apakah haram ada tinggal di rumah itu? Bila sebuah negara mendapatkan dana biayanya operasional negaranya dengan cara riba, apakah halal Anda tinggal di negara tersebut? Nanti penting jawabannya, karena berkaitan dengan tempat tinggal Anda. Kalau saya katakan, saya katakan tidak halal, mau pindah ke negara mana Anda? Saudi Arabia jangan pikir bahwa mereka bukan dengan riba, tidak ada bedanya, karena terikat bank sentral mereka dengan Amerika semuanya. Di dunia semua terikat dengan itu. Sistemnya seperti itu. Mau kemana Anda tinggal? Tetapi secara syar'i, Ustaz, yang penting halal atau haram? Kalau masalah jangan biar masing-masing kita berpikir mau pindah kemana Ustaz. Jangan Anda pikirkan, gampang insya Allah. Tidak ada masalah. Di sini ada 2 akad. Ya. Pertama, akad pinjam-meminjam.
Jelas? Qard. Kedua, ada akad riba. Pinjam meminjamnya, pinjam saya uang. Kemudian ada persyaratan riba. Kemudian disatukan menjadi sebuah paket akad. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini khilaf para ulama. Apakah pinjaman ini yang ada persyaratan riba menjadi batal dan rusak akad pinjamannya ataukah tidak? Karena ada persyaratan ribanya. Dalam ini khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Mazhab Syafi'iyah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa dua-duanya jadi rusak. Akad ribanya batil dan pinjamannya batil. Maka kembalikan secepatnya kepada si pemilik uang kalau dipakai. Ini mazhab apa? Berdasarkan mazhab ini silakan Anda pindah ke negara lain. Mazhab Anda di sini apa? Syafi'i. Silakan cari negara lain yang enggak pakai riba. Sesuai dengan pertanyaan Imam Nawawi. Mazhab para ulama yang lain, Hambali dan Abu Hanifah mengatakan akad pinjamannya sah, yang batal akad persyaratan ribanya. Akad pinjamannya sah, yang batal persyaratan ribanya. Berdasarkan ini boleh Anda hidup di Indonesia. Karena pinjamannya dengan uang riba tadi, pinjaman uangnya halal, bukan uang riba ya, uangnya halal, dipinjam ada persyaratan riba. Maka uang ini halal, digunakan untuk kegiatan yang halal-halal, dapat keuntungannya jadi halal, tetapi yang haram pertambahan ribanya itu. Terpisah syaratnya ini, ya. Karena persyaratannya batil, tidak merusak akad pinjam-pinjamnya. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW kepada Aisyah tentang Barirah, ishtariha wa'tiqiha wa innamal walahu liman a'taq. Ketika Barirah, seorang budak yang ingin dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi tuannya mengatakan, kami jual Barirah kepada engkau Aisyah, tapi bila engkau merdekakan, perwaliannya menjadi milik kami. Dampak dari perwalian tersebut, bila si Barirah nanti jadi merdeka dan kaya raya, lalu dia mati, maka tuannya bisa mendapatkan harta warisnya. Dia sudah dijualnya, tapi ingin juga perwalian milik dia. Maka Rasul bertanya Aisyah kepada Rasulullah, ini persyaratan yang batil. Anda kan sudah dijual, apa persyaratan bagi seumpamanya? Anda mengatakan ruko ini strategis ya, saya akan jual kepada Anda, tapi nanti untung dari ruko ini bagi saya. Saya jual ruko ini kepada Anda 100 miliar. Nanti untung bagi kepada saya. Persyaratan ini persyaratan yang batil, karena dengan jual beli berpindah kepemilikannya kepada si pembeli. Terserah dia mau beli atau tidak, mau ngasih Anda atau tidak. Ada pernah syaratkan persyaratannya batal, karena sudah berpindah kepemilikannya. Sama juga dengan Anda hibahkan seseorang, ini laptop ini subhanallah sangat berharga bagi saya tidak mungkin menghadiahkannya kecuali orang yang berharga seperti Anda juga. Tapi tolong jangan jual, saya serah terimakan. Alhamdulillah, kata dia, ada yang nawar di depan mata saya, dijual 10 juta. Halal penjualannya, halal, karena sudah berpindah menjadi milik dia. Yang bodoh, bukan saya yang bodoh, yang bodoh yang ngasih dan mensyaratkan tersebut. Baik, berdasarkan hadis tadi, maka Rasulullah mengatakan kepada dia, kepada Aisyah, beli wahai Aisyah, terima persyaratan dia, kemudian merdekakan, perwaliannya milik kamu. Tadi ada pembelian, ada persyaratan, satu paket kan? Ya. Ketika Rasulullah pembeliannya milik kamu, berarti persyaratannya batal, jual belinya sah. Berdasarkan dalil inilah para jumhur ulama mengatakan yang batal akad ribanya, persyaratan ribanya persyaratan batal, tetapi akadnya sah.
Dengan demikian Anda bisa bernafas dan hidup di rumah dan di negara ini. Alhamdulillah. Ya, Anda beli rumah, pinjam uang dengan akad riba, uangnya halal, rumah yang Anda akad pinjamannya halal, uangnya halal, rumah yang Anda beli halal. Yang haramnya adalah persyaratan riba tadi. Batalkan persyaratan riba tadi, selesaikan tentang ribanya, rumah halal milik Anda. Dan kiaskan kepada barang yang lain, motor, mobil, peralatan yang lain. Jelas? Kiaskan juga dengan perusahaan Anda. Yang membuat akad ribanya termasuk dalam laknat. Ya, Anda bukan bekerja di akad ribanya, bekerja di bagian yang halalnya. Tapi perusahaan dapat modal dari cara riba. Tetapi Anda bukan membuat akad ribanya, uangnya halal, Anda bekerja berikan yang halal adalah halal, ya. Yang bikin riba adalah perusahaan dia yang berdosa. Cukup. Allah barik. Fadhal. Baik, mungkin pada waktunya kita bacakan pesan dari. Silakan. Ya. Halo. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika melakukan ibadah baik kajian atau sholat atau yang lain di masjid yang dibangun dari harta riba, seperti sholat Jumat di masjid bank konvensional? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum jual beli seorang di waktu sholat Jumat seperti di supermarket, restoran atau busway dan lainnya? Allah baik. Pertama, memang harta riba itu digunakan untuk fasilitas umum. Masjid termasuk fasilitas umum. Tetapi para ulama mengatakan sebaiknya selain untuk masjid. Karena orang jahiliyah pun tahu ketika mereka ingin membangun Ka'bah kembali dari kata Bukhari, bahwasanya mereka mengumumkan, jangan Anda dimasukkan ke dalam Ka'bah ini dari harta kalian yang haram, dari hasil perzinahan dan lain-lain. Pada dasarnya itu bahasa umum boleh. Maka dengan demikian sholat riba ini tidak ada masalah. Baik. Terus yang kedua, itu bagaimana jual beli seorang di waktu sholat Jumat seperti di supermarket, restoran atau busway dan lainnya? Ini yang jualnya laki atau perempuan? Ini enggak. Ya, pertanyaan akhwat, kalau perempuan jual beli silahkan. Yang dilarang itu jual beli adalah laki-laki. Yang begini wajib sholat Jumat. Yang dia tidak wajib Jumat seperti sakit atau musafir boleh. Ketika sudah azan, ya boleh dia jual beli. Kalau dia syaratnya tidak wajib Jumat seperti musafir. Terus. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Ini dari apa juga? Apa hukum jual beli online dan dropshipping? Terlalu panjang jawabannya, baca di buku harta haram. Terus. Ini apa ya? Ya. Tapi masalahnya banyak ya, dropshipping sekarang banyak ya. Ini Masya Allah. Secara garis besarnya, kalau Anda sebagai dropshippernya, penjualnya, pertama, Anda tidak boleh menjual barang sebelum Anda beli barangnya di stok. Ya, ini aman. Ketika stok habis, tutup, apply pemesanan. Nggak bisa orang pesan. Ketika barang ada, buka lagi. Satu. Kedua, kalau Anda tidak mau stok, tidak punya modal, tidak ingin risiko juga, hubungi si pemilik barang atau produsen atau suppliernya. Minta akad wakalah. Saya menjadi agen Anda untuk menjualkan barang Anda. Saya punya web, di web ini pengunjungnya sampai 5 juta per hari. Suatu pasar yang besar sekali untuk menawarkan barang kepada orang. Kalau dia mau mengatakannya silahkan. Nanti saya beri dari setiap yang terjual fee sekian. Ini aman, akadnya wakalah. Dengan satu syarat, ketika dia mengatakan, dropshipper mengatakan kepada supplier pemilik barang,
tolong kirim barang ke A, alamatnya ini. Ya, dia bilang, ya udah saya kirim. Masalah uang nanti boleh ke saya, boleh ke kamu. Ini wakalah. Tapi kalau produsen mengatakan saya nggak bakal kirim uang barang sebelum Anda transfer dulu. Kalau seperti ini akan jual beli, tidak boleh juga dia jual sebelum dia beli barangnya. Paham sampai di sini? Ya. Cara yang terakhir atau yang ketiga, ketika Anda buat aplikasi format isi form ini, katakan di sana, nyatakan ini bukan akad jual beli, janji saya untuk menjual dan Anda janji untuk membeli. Belum ada ikatan, karena janji berbeda dengan akad. Akad sifatnya lazim, mengikat, janji tidak. Sama saja Anda datang ke pasar, Pak ada barang ini, sebentar ya, ada habis, nanti saya telepon dulu ya, besok datang, silakan, insya Allah ada berjam sekian. Itu janji untuk dia menjual, Anda janji untuk membeli. Sudah ada akad belum? Karena kalau sudah ada akad, ini akad yang haram. Uang tidak diserahkan, karena tadi nanya besok kata dia kan, uang tidak diserahkan, barang juga tidak diserahkan, termasuk fi'lul kali bil kali. Tetapi janji boleh. Dia mengatakan besok kata insya Allah. Ya, ternyata besok tidak ada. Berdosakah dia? Tidak. Karena janji dalam muamalat sama dengan tawar-menawar, belum akad. Jelas? Andai tidak ada, maka solusi selanjutnya katakan saya janjikan menjual. Lalu hubungi supplier atau produsen tadi, beli barang, terima dulu. Setelah dibeli dan terima, kirim aplikasi selanjutnya. Sekarang kalau Anda ingin beli, silakan transfer. Ya, ini sudah sah jual belinya. Wabillahi taufik. Selanjutnya. Saya ada pertanyaan dari Pak. Ini perihal usaha online. Saya mempunyai usaha online, lalu saat sedang berada di dalam masjid, tiba-tiba ada pelanggan pembeli yang ingin mentransfer uang. Apakah saya harus keluar masjid dahulu, menghadirkan jual beli di masjid? Anda masjidnya apa? Masjidnya wakaf atau bukan? Kalau yang masjidnya wakaf ya, tapi sebaiknya keluar aja. Kalau orang pusing nanya ke pengurusnya DKM, ini wakaf atau bukan? Keluar aja lebih baik. Baik, selanjutnya Ustaz. Iya. Bagaimana orang yang berhaji dibiayai orang dengan uang haram, dan lalu bagaimana hukum haji itu? Kalau dia tahu dibayar dengan uang yang haram, nasihati orang yang baik ini. Kan baik hati dia nih, diberikannya Anda haji gratis. Maka kewajiban Anda untuk menasihati dia, Pak, Bapak dan saya tidak wajib haji karena uangnya haram. Ya. Kalau kita pun berangkat bareng-bareng berdua, capek dong yang kita dapat. Baru Bapak dan saya naik pesawat, dibilang tidak diterima hajimu, lalu ngapain lagi? Kalau Anda dikatakan Masya Allah, ingin mengajukan lamaran ke sebuah perusahaan, ingin dapat gaji yang ditawarkan, dijanjikan sekian, baru masuk ngasih lamaran, dibilangnya ditolak, lamaran ditolak, nggak ada gaji. Mau terus juga, mau tetap ya udah nggak tolak, saya tetap kerja, ya akhirnya nggak gaji nggak apa-apa, sama seperti itu. Maka ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Sebaiknya ya tidak berangkat Anda, dan ingatkan dia juga tidak berangkat. Ustaz, kerinduan akan Ka'bah. Kerinduan akan Ka'bah ini kalau yang halal. Kalau dengan cara yang haram, rindu Anda berubah menjadi murka. Fadhil terus. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki tabungan di bank syariah, tiap bulannya ada bunga. Agak banyak bunga. Sebentar. Tabungan syariah tiap bulan ada bunga. Iya. Dan agak banyak nominalnya. Menurut keterangan bank tersebut, nominal itu ada bagi hasil. Bagaimana Ustaz? Iya, mereka namakan bukan bunga yang dibagi hasil. Ya, kalau bunga, ya interest itu murni riba. Pertambahannya dari uang berdasarkan persentase besarnya uang. Biasanya sekian persen dari besar uang Anda. Rugi tutup bank ini tetap Anda dapat untung. Jelas, tetap dapat bertambah. Ini riba. Kalau bank syariah, mereka mengatakan bagi hasil. Berapa hasil real dari keuntungannya dibagi. Ya,
Tetapi ketika berapa kerugian Anda tidak rugi atau rugi? Pernahkah uang nasabah diumumkan oleh sebuah bank syariah, bulan ini semuanya dipotong uangnya 0,1%? Pernah? Kalau pernah ada demo ke jalan-jalan. Nah, ini berbahaya untuk stabilitas negara. Oleh karena itu, biasanya bank syariah ini dan bank konvensional untuk menjamin dana nasabah di bank mereka lakukan akad asuransi tabungan dengan LPS. Ini wajib, lembaga penjamin simpanan, sehingga bukan mereka yang jamin kerugian, tetapi pihak ketiga, lembaga penjamin simpanan. Tapi wallahu a'lam, per hari ini setahu saya akad antara bank syariah dengan LPS tersebut adalah akad riba. Setiap saldo sekian persennya serahkan kepada LPS ini. Kalau ada kerugian mereka bayar sesuai kerugian. Judi dan riba ini, maka Allah taala fadal terus. Mungkin ada solusi kan, misalkan minta kepada banknya saya tidak mau bunga. Masya Allah. Katanya bunga bagi hasil. Solusinya adalah seperti itu. Buat akad qard dengan lembaga tersebut, seperti di sebagian lembaga keuangan syariah di beberapa negara. Di Arab Saudi, di bank syariah pertama tertua di sana, Bank Rajihi, Anda nyimpan 500 juta dengan akad ida, yaitu akad tabungan, sesen pun tidak ada tambahan, 1 rial pun tidak ada tambahan. Akadnya qard, pinjaman, sehingga bebas diputar oleh lembaga tersebut. Karena pinjaman, maka pemberi pinjaman itu nasabah tidak mendapatkan pertambahan satu rial pun. Kalau ingin akad investasi, ada lagi rekening selanjutnya, itu angkanya ada minimalnya. Biasanya minimal sekitar $1 juta, 1 juta rial, 3,5 miliar untuk ikut akad ini. Ini jelas akan ada kesempatan atau ada estimasi perkiraan keuntungan sekian persen. Itu ada. Dalam besar biasanya bagi hasilnya, tapi dengan menyatakan siap rugi. Kalau ini bisnis ini rugi, maka uang Anda akan berkurang. Tapi kalau untuk yang aman, tidak ada pertambahan, tidak ada kerugian, akadnya qard, itu yang biasanya akad tabungan yang ada. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya sebelum kita kembali ke ikhwan yang ingin bertanya, Ustaz, apa hukum MLM dan bagaimana membeli produk MLM tersebut? Nah, Ustaz, hukum MLM, multilevel marketing, adalah telah diharamkan oleh lembaga fatwa syariah sedunia. Dr. Syahrani dalam disertasi beliau yang berjudul At-Taswiq At-Tijari fil Fiqh Islami, marketing dalam tinjauan fikih, beliau mengatakan, dari penelitian saya dapatkan tidak seorang ulama dunia pun yang menghalalkan sistem MLM tersebut. Bahkan fatwa dari lembaga fatwa kerjaan Saudi Arabia menjelaskan bahwa MLM hukumnya haram rajin daimah dengan alasan mengandung unsur riba dan judi, karena inti adalah tukar uang dengan uang, sedangkan barang di sini adalah sebagai kedok saja. Maka di sana ada riba dengan dua bentuknya, riba nasiah dengan riba fadl, kemudian ada bentuk gharar dalam keikutsertaannya ini. Maka ini wallahu ta'ala alam, hasil disertasi tersebut dicetak dan beliau mengatakan tidak satu pun beliau dapatkan ulama dunia yang menghalalkannya. Mungkin karena penelitiannya di sana, tidak tahu dia di Indonesia mungkin. Kalau tahu Indonesia mungkin kaget dia. Subhanallah. Jelas. Untuk membeli produknya, Ustaz? Kenapa? Untuk membeli produk ini. Baik. Itu untuk keikutsertaan kelembagaan. Bagi orang membeli produk, dia rugi karena produk yang disistemkan dengan pasar ini lebih dari 90% untuk biaya jaringan. Berarti nilai produknya sudah sangat murah. Kalau menurut saya sangat cocok, ya bagus, Anda cocok dengan barang murah, tapi dengan beli seperti itu. Beli dengan cara yang sistemnya bukan dengan cara MLM, sangat murah Anda dapatkan. Untuk produk yang sama akan berbeda harganya. Coba Anda bandingkan produk umpamanya panci atau tempat box makanan, akan berbeda. Mana yang dari MLM, mana bukan MLM, berbeda harganya. Lebih murah yang mana dengan yang non MLM walaupun kekuatannya sama.
jauh lebih murah. Maka wallahu ta'ala alam, rugi Anda kalau beli dengan sistem MLM, karena mereka untuk membayar jaringannya ini. Kalau dikatakan, bukankah dengan sistem biasa juga ada biaya jaringan distribusi dalam setiap barang, semakin panjang semakin iya. Tapi bila Anda potong distribusi ini, harga murah, langsung Anda kepada produsen murah. Kalau ini Anda potong pun segitu harganya, bila Anda tidak menjadi member. Wallahu ta'ala. Baik, kalau untuk Ikhwan mungkin ingin tanya langsung, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana membeli akad kendaraan yang over credit? Terus bagaimana solusi ketika sudah membeli itu dan akadnya ada akad denda gitu Ustaz, akad ribanya? Anda beli kendaraan yang over credit, dan mereka kredit di pembiayaan finance. Mereka kredit finance dengan cara riba. Dengan cara riba. Lalu dijual kepada Anda. Ya, dijual. Anda beli. Berpindah namanya, dulu namanya yang pelanggan di finance A ini namanya B. Sekarang berubah jadi nama Anda C di situ. Bukan Ustaz, tetap seperti nama yang pemilik pertama, tapi melanjutkan kredit tersebut dan di situ ada akad dendanya Ustaz. Iya, melanjutkan. Apakah berubah nama jadi nama Anda atau masih nama yang pertama? Masih nama yang pertama. Kalau seperti itu, akad Anda dengan dia jual beli di bawah tangan, gampang. Paham? Anda katakan, saya tidak menau dengan akad kredit Anda, tapi saya mau beli, tapi bukan take over, bukan ini. Saya beli dari Anda langsung sebagai pemilik. Kan dia sudah jadi pemilik, tapi belum bisa balik nama dan segala macam, itu saja. Karena dengan akad jual belinya dia tadi langsung milik dia. Kecuali kalau akadnya sewa beli. Sewa beli biasanya tidak milik dia, tapi dengan akad beli kredit milik dia. Sekarang saya ingin beli, tapi di bawah tangan kepada Anda. Saya tidak ada hubungan dengan pihak leasing tersebut. Ini boleh. Jelas? Tapi kalau Anda menjadi tempatnya dia, berpindah ribanya kepada Anda. Allah barik fiik. Baik, selanjutnya Assalamualaikum. Kerja di future trading. Antum kerja di future trading, jual beli, tapi barangnya entah di mana-mana, betul? Iya kan? Pokoknya jual beli kopinya di Brazil atau sudah diterima? 2 tahun, ya. 2 tahun barang nyampe ke Indonesia? Tidak. Ini memang yang terjadi di pasar komoditi. Persyaratan dari Rasulullah SAW untuk boleh menjualkan barang 2 syarat. Pertama, dengan akad pembelian, dibeli. Setelah dibeli belum boleh Anda jual ini. Datang orang kepada Anda beli barang, namanya barang ini ada sebelumnya toko Anda. Ketika dia beli tidak ada. Sebentar, saya telepon dulu ya. Telepon, gimana Pak? Ada barang itu? Oh ada. Saya mau ngambil 1000 lusin ya. Berapa harganya? Sekian. Oh iya 100 juta. Ini saya transfer. Lalu Anda bilang ke yang calon pembeli tadi, udah, silakan ambil barang di tempat tadi. Atau minta, Pak tolong kirimkan ke alamat ini sekalian ya. Ini haram. Ini hukumnya riba. Ibn Abbas mengatakan dzaka darahim bid-darahim wa ta'am murja. Dia mengatakan, udah saya jual 110 juta. Kata Ibn Abbas, yang terjadi ini tukar uang dengan uang dan berlebih, sedangkan barangnya masih di pihak pertama. Hakikatnya terjadi apa ini? Dia bayar 100 juta kemari, uang. Kemudian terima 110 juta dari sini. Tukar uang 100 juta dengan 110 juta. Riba. Anak pun tak ada barang masih di tangan pertama, belum diterima. Sehingga Rasulullah mengharamkan untuk menjual barang sebelum diterima. La tabi' hatta taqbidahu. Jangan jual sebelum diterima. Untuk di future trading, Anda beli pagi, siang harganya naik, bisa dijual?
Bisa? Bisa. Sudah diterima barang? Memang tidak pernah serah terima. 100 kali bertukar kepemilikan barang ini, ketika naik turun, tapi barang masih di Brazil kalau kopi umpama contohnya. Ya, yang terjadi adalah riba dan perjudian. Judi namanya. Untuk beli saham juga demikian. Sebelum settlement 3 hari tidak boleh Anda jual. Anda beli saham perusahaan A. Ya, tapi masalahnya apakah ada saham perusahaan yang halal sehingga boleh saya beli? Dikatakan oleh para ulama internasional, syarat membeli saham perusahaan yang halal dinyatakan bahwa perusahaan itu tidak ada pinjaman riba. Tadi pertanyaannya, ini kalau beli saham iya, kalau kerja nggak apa-apa. Tapi kalau beli saham tidak ada persyaratannya pinjaman riba dan tidak ada di akta pendiriannya bahwa perusahaan bisa menambah modal dengan cara pinjaman riba ke bank konvensional. Bila ini ada atau tidak pinjaman ribanya, sesen pun tidak boleh Anda beli sahamnya. Kenapa? Karena bila ini ada pinjaman riba, berarti Anda sebagai pemilik saham kan tidak pemilik. Anda sebagai pemilik melakukan riba dan mengizinkan riba di perusahaan Anda. Ini baru berdosa. Jelas? Kira-kira ada perusahaan yang tidak seperti ini? Di Indonesia mungkin tidak ada, tapi di negara orang ada. Ada beberapa, saya kenal beberapa para tulabul ilm di Arab Saudi yang mereka bikin list daftar perusahaan-perusahaan yang menurut beliau bebas dari riba dan boleh dibeli. Nah, di antaranya perusahaan Sabik yang bergerak di bidang perminyakan. Ya, itu di antaranya. Ini di Indonesia persyaratannya, andai ada perusahaan yang bisa dibeli sahamnya dengan cara yang halal tadi, beli kemudian dijual bolehnya setelah 3 hari. Ya, setelah settlement, setelah berubah kepemilikannya di lembaga resmi di Indonesia bahwa pemiliknya sudah berubah dari penjual kepada pembeli, sudah diterima, ini baru boleh jual. Tapi apa yang terjadi? Pagi Anda beli, siang naik sahamnya, pasti dijual. Maka tidak pernah serah terima di sini. Maka yang terjadi adalah perjudian dan riba. Sehingga para ekonom barat mengatakan bahwa bursa komoditi dan saham dan pasar modal tersebut kasino, judi. Apalagi jual beli indeks, hanya indeks yang diperjualbelikan. Naik indeks ini Anda harus bayar ke saya, murni judi ini. Allahumma musta'an. Tinggal Anda bertobat. Mana tadi pertanyaan? Dan resign dari perusahaan. Lebih baik jual kopi daripada jual komoditi kopi di Brazil itu. Beli kopi dari mana ya? Lampung. Beli kopi dari Lampung, jual di sini Ecel. Alhamdulillah halal. Itu murni jual beli, tidak future trading. Kenapa? Untungnya jual kopi kecil, tidak besar insyaallah ta'ala. Baik, nampaknya sudah hampir jam 3. Hanya ada pertanyaan terakhir Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat menarik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana menurut Ustaz tentang bank syariah di Indonesia ini? Apakah benar sudah ada bank yang benar-benar syariah, dan kalau ada bank syariah apa yang menurut Ustaz sudah benar syariah? Ini kayaknya modus Ustaz, karena di kertasnya kertas salah satu bank syariah di Indonesia. Pesan sponsor. Yang kedua mungkin tidak betul. Bertobat ya. Allah yang barik. Ya akhi, ini mungkin terbatas kalau saya jawab. Kalau langsung insya Allah saya jawab. Tapi kalau forum seperti ini sebaiknya jangan. Karena ada sebagian orang yang menginginkan under license Dr. Erwandi. Asal tidak bilang halal, bruk, langsung laris. Saya bilang haram, langsung sepi. Gak bagus ini. Ya, cuma lihat, pelajari syariat Allah oleh Anda. Bila diterapkan dalam lembaga tadi ketika Anda butuh, jadi terbatas jawabannya. Kalau Anda butuh apa? Pembiayaan besar. Ya sudah, datang ke bank syariah mana, silakan. Datang ke sana. Sebelum Anda akad, minta draftnya. Tanya bagaimana. Konsultasikan gini Ustaz. Mereka mengatakan bahwa nanti kita bagi hasil. Ya itu hasil. Kalau rugi mereka siap nggak menanggung rugi? Enggak Ustaz. Kalau enggak, tutup investasi, cari investasi lain yang halal. Mereka siap menanggung rugi Ustaz, enggak ada masalah kalau mereka siap menanggung rugi.
Tetapi bagaimana cara mereka mengatakan bahwasanya Anda sebetulnya untung tapi menipu kami? Ada aja alasannya. Anda untung tapi menipu kami, tetap Anda bayar pokok kami. Kalau seperti itu tidak benar, berarti mengandung unsur riba. Gitu jawabannya. Jelas? Belum lagi kalau kemudian bagi hasilnya iya, kemudian kembali dananya dan terlambat dikenakan denda juga. Denda murni adalah riba. Tanpa menyebut nama instansi A dan B dan C, lihat, minta ke dia. Tawar menawar. Mereka akan menghusung nama syariah. Syariah menurut siapa? Dia akan mengatakan syariah menurut kami, versi kami adalah syariah Dewan MUI Indonesia. Baik, syariah MUI Indonesia. Mari kita diskusikan dalil-dalilnya. Andai murni betul-betul syariah, kita diskusi dengan cara syar'i betul, tidak ada masalah. Andai tidak, tapi mereka bisa tawar menawar, bisa nego, karena mereka juga siap turun. Ya, arti turun maksud tanazul atau siap mengalah. Ya udah, ini dibuang, buang, tidak ada masalah. Ini buang, tidak ada masalah. Karena mereka siap. Berarti masih untung Anda dalam syariah ini. Kalau ada bang konven bisa Anda, kami nggak mau riba ini nggak mau riba ini, pulang Pak, pulang. Tapi kalau bang syariah masih bisa siap nego dia, karena dia mengusung nama syariah. Maka yang penting Anda faham syariat Allah atau tidak. Kalau tidak seperti tadi, siapkan dulu, bertanya kepada ahlinya. Nanti ada perbaikan-perbaikan. Kalau dia siap untuk modifikasi, halal. Tidak siap, rezeki Allah luas. Baik, itu pertanyaan tadi. Mungkin ada kesulitan. Cukup? Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.